Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai tafsir atas angka kelahiran. Dan sekarang kita masuk pada tanggal 19 dan 20. Sama seperti video sebelumnya, kita menggabungkan dua tanggal lahir dalam satu video. Oke, kita akan bagi pada 3 kategori seperti biasanya. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada karakter, kemudian ada sisi negatif. Jadi kita mulai dulu dari tanggal 19, bulan apa saja. Secara kepribadian, mereka adalah diktator. Dalam kerja, mereka tidak boleh di bawah siapapun. Bahkan dalam kehidupan pribadi, mereka mendikte dan teman-teman harus ikut. Bagi dirinya, mereka adalah yang nomor 1. Jika mereka adalah nomor 2, tidak ada yang berani untuk menjadi nomor 1. Mereka bukan tipe yang gampang puas. Mereka harus punya lebih dan lebih. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara dalam sisi karakter, mereka harus mendominasi. Mereka tidak memikirkan perasaan orang lain. Baginya, orang-orang di sekitar hanyalah alat manipulasi demi kepentingan mereka. Mereka egois dan akan membuang orang-orang yang tidak berguna lagi bagi mereka. Secara seksual, mereka hampir tidak mungkin untuk dipuaskan. Mereka tidak pernah cukup. Mereka akan harmonis dengan orang yang jenisnya sama. Sementara dalam sisi negatif, karena karakter itu mereka akan gagal. Mereka menghancurkan kesempatan, melawan semua yang menentang, kasar kepada teman, dan akhirnya tidak ada teman yang tersisa. Mereka akan memaksakan keberuntungan untuk mendapatkan sukses yang lebih, dan ini akhirnya akan berbalik menghancurkan mereka. Poin positif mereka akhirnya menjadi poin minus. Sejujurnya, percuma menyarankan apapun kepada mereka. Mereka tidak terbuka terhadap saran. Mereka serakah dan mulai mengambil apapun yang bukan milik mereka dan akan melakukan apa saja untuk bisa memilikinya. Mereka mungkin mencapai puncak sukses namun segera turun ke tingkat yang sangat memalukan. Oke, selanjutnya di tanggal 20 bulan apa saja. Secara kepribadian mereka lembut dan romantis tetapi juga sensitif. Mereka sangat cerdas dan kreatif dan hidup dengan imajinasi. Secara fisik, mereka tubuhnya cukup bagus namun tidak terlalu kuat. Mereka pemimpi dan hidup di dunia khayalan. Mereka tidak bisa menghadapi kerasnya kenyataan hidup. Ketika dihadapkan pada kesulitan, mereka mundur ke dunia mimpi yang aman. Mimpi-mimpi mereka tidak menjadi kenyataan. Meskipun lembut dan berjiwa pemaaf secara alami, mereka kurang kekuatan dan dorongan untuk menjalani hidup. Mereka tidak suka kerja keras, itu secara kepribadian. Sementara dalam sisi karakter, mereka berkomunikasi dengan teman-teman dan orang-orang di sekitar mereka dengan IQ. Dalam pernikahan, mereka mencari orang yang punya jenis mental yang sama. Jika mereka bersama dengan seseorang yang kuat secara fisik tetapi lemah secara mental, pernikahan itu sangat tidak bahagia dan mereka akhirnya menjadi frustasi dan depresi. Kekuatan mereka adalah kekuatan otak dan mereka harus punya pendamping yang bisa berkomunikasi secara mental. Tanpa itu tidak ada hubungan yang langgeng. Mereka jarang bisa mewujudkan gagasan ke dalam tindakan dan akhirnya hanya sedikit sukses yang dicapai. Mereka harus punya mitra yang bisa menyuntikkan keyakinan dan menjadi pilar untuk disandari. Mereka butuh seseorang untuk senantiasa mendorong mereka dari belakang karena mereka tidak mampu melakukan segala sesuatu sendirian. Mereka gelisah dan selalu terjebak dalam situasi yang tidak jelas. Dalam sisi negatif, mereka adalah pemimpi. Kemampuan mereka kurang untuk mengkonversi pikiran menjadi tindakan. Mereka punya mimpi-mimpi fantastis tetapi tidak realistis. Mereka tidak punya keyakinan kepada diri sendiri. Mereka sensitif dan pesimistis sehingga menggiring diri sendiri menjadi depresi jika tidak dimotivasi sepanjang waktu. Dan mereka selalu melihat sisi negatif dalam kehidupan.